Oke, kita lanjut. Ketika teriakan pedang terdengar, itu bergema di antara langit dan bumi, membentuk fluktuasi yang terlihat menyebar. Itu terlihat sangat lembut, tetapi sepertinya tidak memiliki kekuatan destruktif. Namun, ketika kilau pedang terpancar, semua orang di sini yang berada di alam penguasa bumi bisa merasakan ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tidak curiga bahwa mereka akan dimusnahkan jika kilau pedang menyapu mereka. Barang kuat macam apa itu? Bagaimana mungkin? Adegan ini juga membuat Lu Heng tercengang. Sebelum dia berseru, bukankah pedang Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa ditarik oleh Kaisar Surgawi? Jadi bagaimana penguasa kelas 9 yang disempurnakan mencapainya? Tatapan Lu Heng berubah ketika dia melihat siluet keunguan emas di belakang Mu Chen, yang pasti tubuh surgawi Mu Chen. Tapi untuk beberapa alasan, dia merasakan aura unik yang berasal darinya yang sepertinya adalah aura keabadian. Itu memberi perasaan bahwa bahkan jika Mu Chen meninggal, badan surgawi yang berdaulat dapat tetap ada untuk selamanya. Itu, tubuh emas abadi, pupil Lu Heng menyempit ketika dia mengenali benda surgawi yang berdaulat itu. Itu karena itu harapannya untuk Garuda. Tapi sayang Garuda kalah dari Mu Chen. Di Istana Surga kuno, Kaisar Surgawi pernah berkata bahwa penerusnya harus memiliki tubuh emas abadi. Mandala melihat perubahan di wajah Lu Heng sebelum dia melanjutkan. Persyaratan untuk mencabut pedang Kaisar Surgawi adalah juga untuk mendapatkan pengakuan darinya, selain dari Kaisar Surgawi sendiri, yang merupakan tubuh emas abadi. Karena tidak ada orang di Istana Surga kuno yang bisa membentuk tubuh emas abadi, aturan itu perlahan-lahan dilupakan oleh semua orang. Karena Anda bergabung jauh kemudian, Anda tidak akan tahu tentang itu. Mandala mencibir saat tanda gelap menjerat mulut jahat itu. Mu Chen, pergi. Pada saat yang sama, raungannya terdengar di telinga Mu Chen. Mendengar suara Mandala, Mu Chen dengan erat mencengkeram pedang Kaisar Surgawi. Dia bisa merasakan energi menakutkan di dalamnya, bahkan membuat kipas angin dewa mirip dengan kunang-kunang di depan bulan yang luas. Secara alami, dia tahu bahwa tidak mungkin mengeluarkan kekuatan dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menyalakan tubuhnya sendiri. Tapi untungnya, pedang Kaisar Surgawi juga merasakan kebangkitan raja, sehingga tidak memerlukan Mu Chen untuk mengendalikannya. Pedang itu bergetar dengan teriakan yang membubung ke langit. Sinar cahaya 10.000 kaki membawa Mu Chen dan berlari keluar dengan kecepatan luar biasa. Bahkan penguasa bumi kecil di sini hanya bisa merasakan kilatan cahaya, mereka tidak bisa melacak jalannya. Pedang Kaisar Surgawi praktis muncul di hadapan Kaisar Surgawi, dan pedang itu menusuk tubuh, menyegel Kaisar Surgawi. Sekali lagi, saat pedang menusuk ke Kaisar Surgawi, wajah Mu Chen tiba-tiba berubah saat dia menyadari bahwa bukan Kaisar Surgawi yang berdiri di depannya, tetapi Lu Heng. Pedang itu menusuk Lu Heng dan aura pedang yang menakutkan menyembur keluar, menyebabkan tubuh Lu Heng tertutup retakan. Tapi hal yang mencengangkan adalah wajah Lu Heng ditutupi dengan rasa tidak percaya dan rasa sakit. Jelas, dia tidak melakukan ini dengan sukarela. Jadi jika bukan dia, mungkinkah itu, Raja? Murid Mu Chen menyipitkan mata saat melihat wajah Mandala dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Sebuah tangan putih tiba-tiba datang dari belakang Lu Heng dan diletakkan di bahunya. Haha, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sebuah suara lembut bergema dari belakang Lu Heng dan siluet Kaisar Surgawi berjalan keluar. Pada saat ini, dia telah membuka matanya sepenuhnya. Mereka hitam dengan aura paling jahat antara langit dan bumi. Raja telah pulih. Lu Heng menoleh dengan susah payah dan menggerakkan bibirnya, seolah-olah dia memohon kepada raja untuk menyelamatkannya. Namun, sudah terlambat. Aura pedang di tubuhnya hampir melenyapkannya. Yakinlah, saya tidak akan membiarkan bawahan yang telah melakukan layanan hebat mati dengan mudah. Kaisar Surgawi tersenyum sebelum dia menepuk tangannya dan aura iblis tak berujung menyembur dari tangannya, memasuki tubuh Lu Heng, menghilangkan aura pedang di tubuh Lu Heng. Meskipun dia telah membantu Lu Heng mengeluarkan aura pedang, tubuh Lu Heng juga telah dirasuki setan. Tubuhnya ditutupi dengan tanda iblis jahat dan aura iblis yang sangat kuat, mengubah tubuh Lu Heng. Selanjutnya, Lu Heng juga bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya. Itu dengan cepat diubah menjadi aura iblis jahat. Pada saat ini,
alam juga telah menolaknya, dan dengan demikian, dia tidak bisa menarik energi spiritual antara langit dan bumi. Dia telah diakui sebagai makhluk asing oleh dunia 1000 besar. Merasakan perubahan pada tubuhnya, tatapan Lu Heng sedikit berubah, tetapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya. Terima kasih, Guru, karena telah membantu kelahiran kembali saya. Mu Chen juga segera mencabut pedang dan mundur. Dia tidak pernah berpikir bahwa terlepas dari apa yang telah dia lakukan, Raja masih akan berhasil bangkit kembali, dan situasi saat ini telah di luar kendalinya. Setelah Raja menjelekkan Lu Heng, dia meregangkan pinggangnya dan tersenyum. Kaisar Surgawi benar-benar orang yang luar biasa. Tiga murni benar-benar hebat. Jika bukan karena keberuntunganku, aku mungkin benar-benar telah dibunuh olehnya. Tatapannya beralih untuk melihat kerumunan dan dia berkata dengan puas, tetapi untuk melihat begitu banyak makanan selama kebangkitan saya, itu benar-benar membuat saya bahagia. Lari, semua pembangkit tenaga listrik mengubah ekspresi mereka sebelum mereka melepaskan energi spiritual di tubuh mereka dan mendorong kecepatan mereka ke batas, mencoba melarikan diri dari pemakaman Kaisar Surgawi. Namun, Raja tersenyum mengejek dan membuka mulutnya. Aura iblis mendominasi, menyapu ke arah pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri, mengubahnya menjadi darah dan daging sebelum ditarik kembali dan dimakan. Tidak mudah bagiku untuk bangkit kembali. Jadi biarkan aku berpesta. Monark tertawa kecil sambil merentangkan telapak tangannya. Seketika, aliran aura iblis menyembur keluar, mengambil bentuk naga dan mulai melahap pembangkit tenaga listrik di sana. Pada saat itu adalah kekacauan total. Mandala juga terjerat oleh 10 naga iblis yang aneh, tetapi bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Mu Chen mengacungkan pedang Kaisar Surgawi. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, dia masih bisa mengandalkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dia masih terlihat dalam keadaan menyedihkan. Dalam kekacauan, Raja tersenyum dengan mata menyipit dan sesekali melambaikan tangannya. Setiap kali dia melambaikan tangannya, akan ada pembangkit tenaga listrik yang terkoyak dan dimakan. Setelah itu, dia menatap ketiga wanita itu dan tersenyum, boneka yang sangat lembut. Biarkan aku melihat apakah daging dan darahmu masih segar. Dia dengan lembut tersenyum dan jarinya menunjuk. Seketika, aura iblis menyapu, menyelimuti ketiga wanita itu. Menghadapi serangan mendadak, ketiga wanita itu mengalami perubahan drastis di wajah mereka. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, siluet Mu Chen menyerang dengan pedang Kaisar Surgawi dengan erat di tangannya dan dia berdiri di depan ketiga wanita itu. Mu Chen langsung menghancurkan aura iblis, tetapi juga meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya. Jika bukan karena kilau pedang dari pedang Kaisar Surgawi, dia pasti sudah dimusnahkan sekarang. Namun meski begitu, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya berada di ambang kehancuran, dan jika itu terjadi, maka dia pasti akan mati. Di belakangnya, ketiga wanita itu memiliki perubahan drastis di wajah mereka saat mereka menyaksikan keadaan Mu Chen. Mu Chen, suara mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Pergi, mata Mu Chen merah saat dia meraung. Pada saat ini, dia tidak memiliki banyak energi dan hanya bisa membiarkan ketiga wanita itu melarikan diri saat dia memblokir Raja. Meskipun dia tahu itu sia-sia, dengan karakternya, dia tidak mau membiarkan ketiga wanita itu mati di hadapannya. Bahkan jika mereka harus mati, itu harus mengejarnya. Haha, sungguh pemandangan yang mengharukan. Karena kamu ingin mati duluan, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Raja tertawa kecil pada adegan ini dan menjentikkan jarinya. Seketika, aura iblis tak terbatas menyembur keluar. Menghadapi aura iblis ini, bahkan Mu Chen telah mengungkapkan keputusasaan di wajahnya. Jika keberadaan seperti itu sedikit lebih memperhatikannya, dia akan mati. Aura iblis menyembur, mengubah pandangannya menjadi gelap. Apakah saya akan mati? Mata Mu Chen tertutup dari aura iblis. Tetapi pada saat itu sebelum penglihatannya digantikan seluruhnya dengan kegelapan, api yang mendominasi menyembur keluar dari kehampaan dan bahkan telah membakar aura iblis sebelum sebuah meteorit jatuh di depan Mu Chen. Ketika api mendominasi, Mu Chen akhirnya melihat item di depannya. Itu adalah penguasa hitam besar yang jatuh ke tanah yang terbakar dengan api, membakar semua aura iblis di sekitarnya. Pada saat yang sama,
Ledakan tawa malas meraung, "Hei, bahkan jika kamu seorang raja, kamu tidak bisa menggertak putriku yang berharga, kan?" Ledakan tawa yang malas bergema dari kehampaan dengan api yang menyembur keluar, menyelimuti seluruh pemakaman Kaisar Surgawi dalam suhu yang menakutkan. Dengan cepat membakar aura iblis yang terisi di dalamnya. Naga iblis semuanya menjerit saat mereka terbakar abis. Perubahan mendadak telah menyebabkan semua orang terkejut sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat kehampaan. Kekosongan terkoyak pada saat ini dengan api menyembur keluar, tampak luar biasa cantik dan mengancam. Siluet perlahan berjalan keluar dari lautan api, menyebabkan ruang bergetar dari langkah kakinya, seolah-olah mengalami kesulitan menahan keturunannya. Itu adalah pria kurus dengan pakaian hitam. Dia memiliki senyum malas di wajahnya dan diselimuti api indah yang memproyeksikannya seperti dewa api dengan kekuatan yang tak terkatakan. Sebelum dia muncul, seluruh ruang ini bergetar karena aura iblis dari raja. Tetapi ketika dia muncul, semua orang bisa merasakan bahwa aura iblis dengan cepat menghilang. Semua orang menatap pria itu dengan kaget. Siapa dia, untuk bisa menekan keberadaan yang menakutkan seperti raja? Orang harus tahu bahwa raja ini bukan raja biasa. Saat itu, bahkan Kaisar Surgawi telah meninggal, jadi raja ini pastilah raja tingkat atas. Bahkan di antara para raja, bahkan jika dia baru saja terbangun dari segelnya, bahkan penguasa Surgawi biasa akan takut padanya. Namun, pria itu dapat menekan momentum raja, yang berarti bahwa dia juga harus menjadi sosok yang luar biasa di dunia seribu besar. Dia adalah... Beberapa pembangkit tenaga listrik memandang pria itu dan api di sekitarnya dengan kaget. Setelah pikiran singkat melintas di mata mereka segera melebar saat berikutnya dengan tidak percaya. Dia adalah Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Akhirnya, seseorang telah mengenali pria itu dan berseru dengan suara penuh rasa hormat dan hormat. Kaisar Api, gelombang keributan meraung. Semua orang tercengang. Orang harus tahu bahwa Kaisar Api adalah legenda dan salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di dunia seribu besar. Lebih jauh lagi, dia mendirikan wilayah api tak berujung beberapa ratus tahun yang lalu, dan itu telah menjadi kekuatan tertinggi di dunia seribu besar yang tidak lebih lemah dari klan kuno itu. Hanya leluhur bela diri dari alam bela diri dan beberapa lainnya yang dapat dibandingkan dengan Kaisar Api. Meskipun pembangkit tenaga listrik di sini semua memegang otoritas di benua Gridlaw, mereka memucat dibandingkan dengan wilayah api tak berujung. Dengan kekuatan dan fondasi wilayah api tak berujung, mereka bisa mengalahkan semua kekuatan di benua Gridlaw, bahkan jika Kaisar Api sendiri tidak bergerak. Sosok legendaris seperti itu hampir tidak terlihat, bahkan jika mereka memohon. Tapi karakter seperti itu telah muncul di hadapan mereka, yang membuat para pembangkit tenaga listrik di sini tertegun, dan dia bahkan muncul pada saat yang begitu genting. Sementara semua orang tercengang, Mu Chen juga melihat siluet itu dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api yang legendaris akan turun ke sini pada saat yang begitu genting. Dia adalah Kaisar Api, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat pria berpakaian hitam itu, yang terakhir tampak malas. Tetapi sikapnya yang menakutkan dan tak terlukiskan telah menyebabkan ruang runtuh, seolah-olah dia adalah penguasa wilayah ini. Itu adalah kekuatan sejati, jadi pembangkit tenaga listrik puncak bisa menjadi sekuat ini. Di belakang Mu Chen, ketika Xiao Xiao melihat siluet itu, dia membuang bibirnya dengan jijik, namun, tubuhnya, yang tegang, telah mengendur. Itu ayah kakak Xiao Xiao, Kaisar Api. Wah! Aku akhirnya melihat orang yang sebenarnya sendiri. Lin Jing menatap dengan mata terbuka lebar. Xiao Xiao melemparkan bibirnya ke samping dengan jijik. Ya, ayah yang penuh kebencian yang selalu suka muncul di saat genting. Saya pasti akan mengeluh tentang dia ketika saya kembali. Asteris batuk asteris, sayang, kamu terlalu tidak masuk akal. Saya tidak sengaja datang terlambat. Perlu beberapa waktu bagi saya untuk mendapatkan kunci di lokasi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan ketiga wanita itu merasakan ruang di depan mereka berubah sebelum Kaisar Api muncul. Pada saat ini, dia tanpa daya mengangkat bahunya tanpa prestise milik Kaisar Api. Xiao Xiao mendengus dan mengabaikan pria itu, sementara Kaisar Api mengusap kepala Xiao Xiao sebelum menyapa Nine Nether dan Lin Jing, menyebabkan kedua wanita itu tercengang karena keramahannya.
Biarkan aku menangani ini, kalian telah menderita. Kaisar Api tersenyum sebelum dia berbalik dan berjalan ke sisi Mu Chen. Dia melihat yang terakhir dan menepuk bahu Mu Chen sambil tersenyum. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik, adik kecil, kamu adalah pria sejati. Mu Chen tidak pernah menyangka bahwa sosok berpengaruh seperti itu akan berbicara dengannya tanpa mengudara. Segera, dia dengan canggung menggaruk kepalanya, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan para wanita mati sebelum aku melakukannya. Ketika Kaisar Api mendengar kata-kata Mu Chen, dia menatap Mu Chen dengan lebih apresiasi dan mengangguk. Tapi aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkan Xiao Xiao. Saya pasti akan mengingat bantuan ini. Sebelum Mu Chen bahkan bisa berbicara, dia tersenyum dan melanjutkan. Baiklah, biarkan aku menangani situasi ini. Mu Chen mengangguk dan segera mundur. Lagi pula, tingkat konfrontasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti dengan kekuatannya saat ini. Sementara Mu Chen mundur, Kaisar Api melangkah maju dan tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh wilayah ini. Ketika Kaisar Api tiba, ekspresi mengejek di wajah raja telah sepenuhnya memudar, digantikan dengan ekspresi muram. Dia merasakan bahaya yang berasal dari Kaisar Api, yang membuatnya shock, itu bahkan lebih kuat dari Kaisar Surgawi itu. Dia merasa tidak percaya di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada keberadaan seperti itu di dunia seribu besar, dan ini bukan kabar baik bagi klan Vian. Aku tidak pernah berpikir bahwa dunia seribu besar, yang nyaris tidak bertahan setelah kehilangan sebagian besar keberadaan puncak, akan memilikimu. Ini benar-benar mengejutkan. Raja berkata, jika itu hanya penguasa surgawi biasa, maka raja yakin bahwa dia bisa melarikan diri. Tapi saat ini, dia tidak percaya diri, karena dia tidak dalam performa terbaiknya. Kaisar Api tersenyum, aku ingin tahu, antara langit, mendalam dan jurang, kamu termasuk dalam level apa? Itu adalah klasifikasi raja di klan Vian, yang tidak akan diketahui orang biasa di dunia seribu besar. Saya tidak pernah berharap Anda memiliki pengetahuan tentang klan Vian kami. Raja itu juga sedikit terkejut. Kaisar Api menjentikkan 10 jarinya dengan untaian api di setiap jari. Di masa lalu, tidak kurang dari 10 raja yang mati di tanganku, jadi bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Kata-katanya membuat semua orang kaget saat mereka memandangnya dengan hormat. Orang harus tahu bahwa setiap raja mirip dengan penguasa surgawi. Tidak kurang dari 10 yang mati di tangan Kaisar Api, pencapaian mengerikan macam apa itu? Raja juga menyempitkan pupilnya. Pada saat ini, dia tahu bahwa pria di hadapannya ini adalah musuh besar klan Vian mereka. Dia jauh lebih berbahaya daripada Kaisar Surgawi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya menjadi hitam. Aku adalah Raja Langit yang memakan. Kaisar Api menghela nafas, jadi ini adalah Raja Langit. Tidak heran kamu bisa bertarung dengan Kaisar Surgawi. Bahkan di antara para raja, Raja Langit dapat dianggap sebagai eksistensi puncak. Kamu siapa? The Devouring Sky Monarch berbicara dengan suara keras dengan aura iblis yang deras, menghancurkan ruang dengan kekuatan iblis mengerikan yang menyebar. Kaisar Api mengangkat tangannya dengan nyala api indah yang mengembun menjadi teratai di tangannya dan dia tersenyum ke arah Raja Langit yang memakan, sebelum dia berkata dengan suara tenang yang bergema. Saya Kaisar Api, Xiao Yan, Kaisar Api, Xiao Yan. Ketika kata-kata itu terdengar di pemakaman Kaisar Surgawi, semua orang tiba-tiba merasakan peningkatan suhu yang drastis saat lautan api menyambut penguasa mereka. Setiap orang memiliki sensasi yang aneh, seolah-olah mereka akan langsung menjadi abu jika mereka membenci Kaisar Api. The Devouring Sky Monarch melihat pemandangan ini dengan ekspresi tegas. Dia memandang Kaisar Api, yang sedang berjalan di lautan api, dengan ketakutan dan kehati-hatian di matanya. Pada saat ini, dia merasa menyesal. Jika dia melarikan diri saat dia membebaskan diri, dia akan bisa bersembunyi dari persepsi penguasa surgawi di dunia seribu besar dan menyelinap kembali ke klan Vian. Tapi sekarang, keributannya telah menarik lawan yang tangguh yang menyebabkan situasinya tidak menguntungkan. Mungkin dia bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya, tapi kekuatannya jelas kurang saat ini. Namun meski begitu, dia menenangkan hatinya, membuktikan kehebatannya, karena dia telah mengakali Kaisar Surgawi. Jadi, bahkan ketika menghadapi Kaisar Api, Raja tidak panik.
Biarkan aku mengalami sendiri jika penguasa surgawi di dunia 1000 besar telah meningkat. The Devouring Sky Monarch mengambil langkah maju dan gelombang hitam melonjak di bawah kaki ini. Korupsi langit dan bumi, dia meraung dan tanah dengan cepat berubah menjadi hitam dengan aura iblis naik. Dalam beberapa saat, tanah dalam radius beberapa kaki 1000 telah menjadi iblis. Semua orang bisa merasakan bahwa energi spiritual dalam radius itu tercemar. Jika mereka menyerapnya ke dalam tubuh mereka, energi spiritual mereka pasti akan rusak dan secara bertahap menjadi iblis. Jika bukan karena Kaisar Api, semua orang mungkin akan dirusak oleh Raja. Kaisar Api tersenyum pada adegan ini sebelum dia mengulurkan jarinya dan mengetuk. Ketika dia mengetuk, lautan api meraung dengan nyala api yang indah yang bahkan tidak pernah dilihat Mu Chen sebelumnya. Namun, dia bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Api yang indah tersapu, membakar tanah hitam dan jeritan terdengar. Tanah segera hangus hitam, hanya dalam 10 napas waktu yang aneh. Tanah yang telah dirusak oleh Raja Langit yang melahap sebagian besar telah dibubarkan oleh Kaisar Api. Ketika Raja Langit Devouring melihat pemandangan ini, kelopak matanya berkedut. Dia telah bertarung dengan beberapa penguasa surgawi di masa lalu dengan banyak yang mengendalikan api. Namun, mereka semua lebih rendah dari Kaisar Api yang berdiri di depannya. Meski begitu, Raja Langit Devouring tidak panik. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menginjak kakinya sekali lagi. Seni iblis, tangan yang melahap langit, tanah yang terkontaminasi hancur dan retak dengan aura iblis setinggi puluhan ribu kaki yang membubung ke langit sebelum sebuah tangan besar terulur. Tangan itu sepenuhnya hitam, memancarkan kejahatan tak berujung yang menutupi cakrawala. Lebarnya kira-kira beberapa kaki 1000 bahkan sebuah kerajaan akan dimusnahkan di bawah telapak tangan. Bahkan benda surgawi yang berdaulat sangat kecil dibandingkan dengan tangan itu. Dengan demikian, semua penguasa bumi memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat tangan itu menyelubungi. Mereka biasanya menyendiri dan dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar. Tetapi pada saat ini, mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan penguasa surgawi. Ruang hancur, mengungkapkan kekosongan dan semua orang memperhatikan mulut raksasa di telapak tangan. Mulut itu mirip dengan lubang hitam yang melahap segalanya. Jika mereka jatuh di dalamnya, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan akan langsung dimusnahkan. Perasaan itu seolah-olah bahkan bisa melahap seluruh benua Gridlaw. The Devouring Sky Monarch juga tahu bahwa dia tidak bisa berurusan dengan Kaisar Api melalui cara biasa, jadi, tanpa niat menahan diri, dia telah mengeluarkan jurus terkuatnya. Orang harus tahu bahwa ketika dia menginvasi dunia 1000 besar saat itu, dia mengandalkan langkah ini untuk mengubah banyak pembangkit tenaga listrik menjadi abu. Kekuatan yang mengerikan, Mu Chen menarik napas dalam-dalam saat dia melihat tangan besar itu, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan ini telah melampaui pemahamannya. Raja Langit Devouring ini tidak sederhana. Dia pasti memiliki status tinggi, bahkan di klan Vien, Mandala muncul di samping Mu Chen saat dia menjelaskan. Kaisar Api baik-baik saja, kan? 9 Nether berbisik, Kaisar Api mengandalkan kemampuannya sendiri, dan jika dia gagal, maka mereka semua akan dibunuh oleh Raja. Mandala tetap tenang. Dia memahami kekuatan Kaisar Api lebih dalam dari Mu Chen dan Nine Nether, jadi dia menggelengkan kepalanya. Raja mungkin bisa bertarung melawan Kaisar Api jika dia dalam performa terbaiknya. Tapi saat ini, dia hanya bisa dibandingkan dengan penguasa surgawi biasa. Mu Chen mengangguk, The Devouring Sky Monarch pasti sangat menakutkan pada bentuk puncaknya, atau dia tidak akan mampu melawan Kaisar Surgawi. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi memiliki kemampuan surgawi yang tak tertandingi. 3 murni, dia bisa membagi dirinya menjadi 3, setara dengan 3 penguasa surgawi. Namun meski begitu, dia masih diakali oleh Raja Langit Devouring, jadi dia tahu bahwa Raja Langit Devouring tidak sederhana. Saat mereka berbicara, Kaisar Api mengangkat kepalanya dan melihat tangan besar itu. Serangan yang bisa menimbulkan ketakutan bahkan di Perfected Earth Sovereign tidak banyak di matanya. Bahkan ketika kamu tidak dalam performa terbaikmu, kekuatanmu telah memberiku kejutan. Sekarang saya bisa melihat bagaimana Anda bisa mengakali Kaisar Surgawi. Kaisar Api tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dengan teratai menyala yang berputar di tangannya. Teratai tampak luar biasa cantik dan indah.
mirip dengan sebuah karya seni, itu beraneka warna, dan jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa masing-masing kelopak itu berbeda warnanya. Warna-warna itu bukan hanya warna-warna sederhana. Mereka yang memiliki kekuatan dapat merasakan bahwa masing-masing kelopak itu ditempa dengan api yang berbeda. Itu bukan api biasa, masing-masing memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Tapi di tangan Kaisar Api, api itu sangat jinak. Kaisar Api menjentikkan jarinya dan teratai yang indah terbang keluar. Itu segera berteleportasi di depan tangan iblis dalam goyangan. Dibandingkan dengan tangan iblis, lotus itu kecil jika dibandingkan. Namun, lotus telah menyebabkan perubahan drastis pada wajah Raja Langit Devoring dengan kilatan keterkejutan di matanya. Setelah itu, dia mundur tanpa ragu-ragu dengan aura iblis yang membentuk jutaan penghalang di hadapannya. Teratai berbenturan dengan tangan dan kilatan tak terbatas meletus, menguapkan aura iblis sambil menyebabkan ruang terdistorsi pada saat yang sama. Di bawah serangan api yang mengerikan, tangan iblis itu hancur. Adegan ini membuat semua orang tercengang, bahwa Kaisar Api dengan mudah membubarkan serangan mengerikan dari Raja Langit yang memakan. Lautan api yang indah menyapu, dengan cepat menghancurkan jutaan penghalang sebelum menyelimuti Raja Langit Devoring yang mundur. Seketika, langit dan bumi bergetar dan ruang di mana Raja Langit Devoring hancur menjadi puluhan ribu fragmen, sepenuhnya menghapus aura iblis yang deras. Sementara Kaisar Api tersenyum, keterampilan saya ini disebut teratai api kemarahan Buddha. Teratai meledak dengan gelombang api mendominasi yang tak terbatas. Kekuatan mengerikan yang terpancar darinya bahkan menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar hebat. Ketika pembangkit tenaga listrik melihat adegan ini, mereka menelan ludah dengan shock di mata mereka. Mereka sangat ketakutan dengan langkah Kaisar Api. Mereka tidak ragu bahwa jika lotus diarahkan pada mereka, mereka semua akan langsung menjadi butiran debu. Jadi ini adalah kekuatan Kaisar Api, itu benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi ahli puncak dari dunia 1000 besar. Banyak orang menghela nafas. Jika banyak penguasa surgawi telah jatuh dalam perang kuno, maka mereka harus bersukacita bahwa ada orang-orang seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri puluhan ribu tahun kemudian. Raja Langit Devoring seharusnya mati, kan? Mu Chen melihat ruang yang runtuh, menghadapi serangan mengerikan itu, bahkan Devoring Sky Monarch pasti menderita kerusakan fatal. Mandala menganggukkan kepalanya. Pergerakan dari Kaisar Api itu benar-benar menakutkan dan tidak ada yang mengira Kaisar Api akan begitu langsung, melemparkan keterampilan yang begitu hebat ke wajah raja. Serangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh penguasa surgawi. Semua orang menatap dengan gugup ke arah ruang yang runtuh. Tiba-tiba, mereka menyipitkan mata dan melihat siluet. Itu secara alami adalah Raja Langit yang memakan. Tetapi pada saat ini, permukaan tubuhnya dipenuhi retakan, sementara matanya berwarna merah tua. Betapa uletnya, Kaisar Api tidak terkejut bahwa Raja Langit Devoring masih hidup. Lagi pula, bahkan Kaisar Surgawi tidak bisa membunuhnya saat itu. Meskipun Raja Langit Devoring masih hidup, siapapun bisa tahu bahwa dia menderita luka parah. Karena kamu memaksaku, maka mari kita mati bersama, The Devoring Sky Monarch meraung saat dia menyerbu ke arah Kaisar Api dengan kecepatan tinggi dan langsung mendekati Kaisar Api. Setelah itu, semua orang bisa melihat kilau iblis memancar dari tubuhnya dan energi kekerasan diseduh di tubuhnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Mandala berubah. Tampaknya Raja Langit Devoring merasa tidak ada harapan untuk melarikan diri dan memutuskan untuk melakukan bom bunuh diri. Tubuh Devoring Sky Monarch meledak dengan aura iblis yang menghancurkan kekacauan, menyelimuti Kaisar Api di dalamnya. Tetapi menghadapi penghancuran diri Raja Langit yang melahap, Kaisar Api tidak panik, tetapi menggelengkan kepalanya. Jika saya bisa dengan mudah dibunuh, maka saya sudah mati sejak lama. Dia merentangkan tangannya dan nyala api yang indah menyembur dari telapak tangannya dan berubah menjadi penghalang. Penghalang itu ditutupi dengan rune api yang tak terhitung jumlahnya dan masing-masing dari mereka mewakili berbagai essence flames. Penghalang mengisolasi aura iblis dengan suhu mengerikan yang menyebabkan retakan di ruang angkasa. Aura iblis mirip dengan salju yang bertemu magma saat meleleh dengan cepat. Hanya dalam 10 napas aneh, aura iblis telah sepenuhnya terhapus tanpa jejak aura jahat yang tersisa.
Apakah dia ditangani? Kaisar Api bergumam pada dirinya sendiri sambil melambaikan tangannya. Api yang indah tersapu sebelum menarik kembali ke tubuhnya. Tapi ketika api memasuki tubuhnya, tatapan Kaisar Api tiba-tiba berubah. Untaian aura iblis muncul dari ruang yang runtuh dan dengan cepat melarikan diri dari pemakaman Kaisar Surgawi. The Devouring Sky Monarch sebenarnya tidak mati, wajah para penonton berubah drastis. Mereka dikejutkan oleh vitalitas kuat raja itu, dia masih bisa bertahan setelah menderita 2 serangan dari Kaisar Api. Orang itu menghancurkan dirinya sendiri dengan sengaja untuk menyembunyikan dan menghindari persepsi Kaisar Api sebelum mencari kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Mu Chen juga tegas. Dia tidak pernah berharap Raja Langit Pemakan menjadi begitu licik dan tegas. Hati iblisnya sudah hancur, jadi bagaimana dia bisa hidup? Kaisar Api juga dikejutkan oleh adegan ini. The Demonic Heart adalah titik fatal dari Vien Clans, tetapi untuk Raja, hati iblis mereka pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Tetapi ketika Raja Langit Devouring menghancurkan dirinya sendiri, dia jelas merasakan hati iblis hancur. Bahkan monark akan mati ketika hati iblis mereka dihancurkan, jadi dia tidak pernah menyangka bahwa Devouring Sky Monarch benar-benar bisa melarikan diri. Tidak heran mengapa dia mengakali Kaisar Surgawi saat itu, sepertinya ada yang aneh dengan ini. Hei, Pak Tua, kenapa kamu tidak bergerak? Orang itu akan melarikan diri. Suara Xiao Xiao dengan cemas terdengar. Jika Raja Langit Devouring berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Vien, lalu berapa banyak makhluk dari dunia 1000 besar yang akan mati di tangannya? Jika seorang raja yang bahkan bisa bertarung dengan Kaisar Surgawi pulih, bahkan jika Kaisar Api menghadapinya, tidak mungkin semudah itu. Mendengar suara Xiao Xiao, sudut mata Kaisar Api berkedut sebelum dia meliriknya. Orang itu mempertaruhkan nyawanya untuk melarikan diri, bagaimana itu bisa dengan mudah dihalangi? Ketika semua orang mendengar suaranya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkinkah raja ini akan melarikan diri hari ini? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti segel Kaisar Surgawi yang dia berikan untuk hidupnya akan sia-sia? Tiba-tiba, Kaisar Api tersenyum ketika dia melihat ke suatu arah. Tapi Raja Langit Devouring tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Semua orang tercengang. Mungkinkah Kaisar Api masih memiliki kartu di lengan bajunya? Kaisar Api memandang Lin Jing dan tersenyum. Aku bukan satu-satunya yang merasakan musuh yang kuat di sekitar putriku. Lin Jing tertegun sebentar sebelum kegembiraan merona di wajahnya. Ah, Pops juga ada di sini. Semua orang bingung sementara hati Mu Chen bergetar. Ayah Lin Jing, bukankah itu adalah pendiri alam bela diri, sebuah eksistensi di tingkat yang sama dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dia juga datang. Sementara hati Mu Chen bergetar, aura iblis terus bergerak melalui ruang angkasa, itu akan menghilang. Tapi tiba-tiba, ruang dengan keras bergetar dan hancur sebelum tangan besar muncul. Tangan itu sangat aneh, itu ditutupi sisik naga biru dengan kekuatan yang tak terlukiskan yang menyelimuti seluruh wilayah ini. Di bawah aura itu, Mu Chen bisa merasakan roh naga sejatinya bergetar seolah-olah telah menghadapi musuh besar. Mu Chen dalam hati terkejut. Orang harus tahu bahwa roh naga sejati memiliki garis keturunan naga sejati di klan naga, para kaisar di klan. Tapi sekarang, roh naga sejati benar-benar merasa terancam dari aura yang datang dari tangan. Sementara Mu Chen bingung, tangan itu mengejar aura iblis lalu menjebak aura iblis di dalamnya, wajah iblis yang menyeramkan muncul dan meraung, dipenuhi dengan keengganan. Itu baru saja akan melarikan diri. Raja tidak pernah berharap untuk menghadapi musuh kuat lainnya yang sama sekali tidak lebih lemah dari Kaisar Api dengan persepsinya. Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia sangat lemah saat ini. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi keberadaan seperti itu? Jadi, ketika tangan turun, kilau biru telah terbentuk menjadi segel yang menyelimuti dan mengetuk aura iblis. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan perubahan drastis pada ekspresi semua orang saat mereka melihat kehampaan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa sebenarnya ada sosok kuat lain yang tersembunyi di area ini, menunggu Raja Langit yang melahap jatuh ke perangkapnya. Mereka semua penasaran, siapa pembangkit tenaga listrik itu? Ruang terkoyak sebelum siluet melangkah keluar. Dia memiliki udara yang megah dan energi spiritual yang deras di sekelilingnya. Energi spiritualnya memiliki atribut yang berbeda.
kadang-kadang akan berubah dari es, api, kilat, kegelapan. Itu terlihat sangat misterius. Ketika semua orang melihat siluet itu, mereka menyipitkan mata sebelum mereka menarik napas dingin. Itu leluhur bela diri. Terima kasih telah menonton.